Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Suharto di Blitar. Pertanyaannya, Kiai, ketika kita berzikir mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar, apa yang mestinya kita bayangkan agar bisa khusyuk? Apakah diperbolehkan berzikir dengan suara keras dengan alasan lebih nyaman jika dengan bersuara? Iya. Silakan. Ini kalau soal bayang membayangkan, ini tentu membayangkan sesuatu yang mendukung kehusuan kita kepada Allah. Jadi ketika misalnya kita membaca, karena tadi bertanya kaitannya dengan subhanallah. Subhanallah itu kan tasbih. Tasbih itu menggambarkan kebesaran Allah. Ya, makanya ketika kita kemudian mengatakan subhanallah, yang kita bayangkan itu adalah kebesaran dan kekuasaan Allah. Misalnya Bapak tadi yang bertanya itu punya pengetahuan tentang sejarah di mana Allah menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaannya itu di mana misalnya engkau ya Allah itu mampu kok mengembalikan Nabi Yusuf yang hilang ke pangkuan Nabi Yakub. Engkau ya Allah itu mampu kok menyembuhkan Nabi Ayub dalam penyakitnya menjadi sehat walafiat. Engkau ya Allah itu bisa menolong Nabi Ibrahim kok atas musuh-musuhnya. Dan begitu semuanya tuh diingat gitu ya. Nah, itu ketika kita membayangkan subhanallah, maha suci Allah, betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Bayangkan itu. Kalau Allah bisa mengembalikan misalnya Nabi Yusuf ke pangkuan Nabi Yakub, misalnya ini ya bukan contoh ya, misalnya istrinya pergi meninggalkan rumah, dia bilang baik, subhanallah ya Allah engkau maha berkuasa, istri saya hilang hari ini misalnya, toh Nabi Yusuf bisa kau panggil kembali ke pangkuan ayahnya, itu dibayangkan, subhanallah, walhamdulillah. Maka ketika bicara hamdalah, yang dibayangkan itu adalah nikmat Allah kan. Kita selalu bersyukur kepada alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dikasih sakit. Ternyata sakit saya itu menghantarkan kepada kesabaran dan zikir kepada Allah. Betapa engkau tuh sayang sama saya. Nah, itu sebetulnya yang diminta ketika kita melakukan zikir apapun. Jadi selalu melakukan kontekstualisasi dari zikir yang kita baca. Ketika kita misalnya baca ya arhamar rahimin, engkau adalah Allah yang maha pengasih kepada hambanya, maka bayangkan rahmat Allah. Rahmat Allah itu pernah turun kepada Rasulullah, bagaimana Nabi, kan itu bisa dibayangkan tuh kan. Nanti rahmat Allah itu pernah turun misalnya kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada ibunya Maryam, dan itu selalu kita hadirkan ketika kita berdoa. Oke, nah dengan membacanya dengan suara itu bagaimana Kiai? Iya, kalau bicara tentang keras dan pelan itu sebenarnya bergantung kepada sugesti dalam diri kita. Ada orang memang Mbak Eva ya, yang bisanya khusyuk tuh kalau suaranya kedengeran. Ya, ada yang bisa khusyuk tuh dalam keheningan. Pesan saya cuma satu, kalau Anda merasa nyaman dengan mengeraskan zikir kepada Allah, boleh. Tetapi pada batas kesantunan. Keraskan bukan berteriak, satu. Keraskan bukan membangunkan istri Anda yang sedang tidur malam. Ini jangan sampai suaminya ya merasa oh, istri saya mau saya bangunin dengan cara zikir. Kemudian dia zikir kayak di masjid itu keras-keras. Enggak juga. Tapi kalau dia mengeraskan suaranya, keraskan yang wajar, yang arti yang wajar itu telinganya dengar. Tapi tidak perlu telinga tetangga mendengar. Karena nanti jatuhnya malah jadi riya ya Kiai. Jadi riya, jadi mengganggu gitu loh. Dan untuk menambahkan apa ya, konsentrasi zikir bisa bermacam-macam, bisa juga mungkin dimatikan lampunya ya Kiai. Kalau saya boleh menambahkan Mbak Eva ya, guru saya itu pesan, keras dalam zikir itu bukan keras dalam intonasi suaranya, tapi keras dalam keyakinan di dalam hati. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Zakaria ketika di surah Maryam misalnya, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya. Dia menggunakan kata nida. Nida itu panggilan. Tetapi nidaan khafiyya, panggilan yang lemah lembut. Padahal kita kalau manggil kayak pengumuman di bandara, kan harus keras itu. Nah, tetapi keras di situ diartikan oleh guru saya dulu waktu ngaji tafsir, itu bukan keras intonasinya, tetapi keras tekanannya terkait keyakinan kepada Allah. Ya Allah,
Nih, nggak harus ya Allah kedengeran sampai satu Iya. studio CNN. Enggak. Ya Allah gitu, dengan yakin ya Allah saya berpegang kepadamu ya Allah. Hanya engkau yang menjadi andalan. Itu yang dikatakan keras yang dipuji oleh banyak ulama dalam kaitan dengan berdoa. Oke, baiklah. Baiklah, saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai. Ini pertanyaan terakhir dari Bapak Johan di Semarang. Pertanyaannya, apakah betul dalam agama kita dilarang membakar sampah atau rumput di area kuburan? Iya, membakar rumput dalam artian rumput-rumput yang basah, Mbak Iya, Eva. rumput-rumput Karena kita punya episode juga di sampah Gapai ya. Kemuliaan, ketika itu rumput masih tumbuh hijau, itu dia melakukan zikir kepada Allah dan manfaatnya itu kepada ahli kubur yang ada di situ. Iya, Kan kita betul. bisa bayangkan sama lah Mbak Eva, kalau rumah kita kemudian kanan kirinya isinya zikir, istighfar, kan jadi adem rumah kita, sama dengan kuburan. Nah, kecuali sampah tadi. Kalau sampah tadi itu dipinggirkan, ya, ini kaitannya dengan namanya tafaul harapan. Rasulullah itu paling suka sekali mengaitkan apapun dengan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, dulu memang ada larangan Mbak Eva untuk membakar sampah di kuburan. Kenapa? Karena itu api. Tentu orang tidak ada yang mau di kuburan itu ada apinya. Karena api kan ya asosiasinya kepada neraka. Sama Mbak Eva, dulu orang juga dimakruhkan membangun bangunan yang berat di atas kuburan. Karena seakan-akan akan memberatkan jenazah itu. Jadi sudahlah bangun sewajarnya supaya nanti dia juga ringan perjalanannya di akhirat. Jangan bakar api di sini. Karena kuburan itu yang diharapkan adalah kedamaian dan ketenangan, bukan api. Sekalipun tidak berarti kalau ada orang bakar sampah di kuburan, terus orang-orang kuburan tuh terasa kebakaran dan kepanasan. Bukan itu gitu. Tetapi itu adalah harapan. Jadi lebih kepada harapan sebetulnya Harapan ya. kita tidak bakar api di atas kuburan. Mudah-mudahan ahli kubur ini juga tidak dibakar oleh Allah dalam api neraka gitu loh. Justru yang harus dilakukan adalah mungkin Iya. menanam tumbuh-tumbuhan Iya, supaya iya. terasa lebih dingin. Iya, gitu kalau ya, ada untuk- sampah kayak daun-daun tuh dikumpulkan, masukkan untuk para ahli gerobak, kubur. pindahkan, bakar di area yang memang disiapkan untuk membakar sampah. Jangan pernah ada membakar sesuatu persis di atas kuburan seseorang. Oke, baiklah, baiklah. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan Pak Johan di Semarang. Dan itu adalah pertanyaan terakhir, Kiai. Kiai, terima kasih untuk segala ilmu yang sudah diberikan hari ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.